Hai, gue Andri. Di video pertama ini, di video ini gue akan bahas tentang prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor atau unit pemrosesan dalam ilmu komputer adalah komponen listrik yang melakukan operasi pada sumber data eksternal, biasanya memori atau aliran data lainnya. Prosesor terletak di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah itu dimulai dari prosesor. Di sini gue akan bahas tentang prosesor Intel. Kenapa gue milih prosesor ini? Ya karena prosesor Intel tuh prosesor yang paling terkenal dan paling laris di pasaran. Ya, Intel mengembangkan prosesor pertama kali pada tahun 1971 yang bernama Intel 4004. Jenis prosesor ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Kelebihan pertama Intel ini, yang pertama, tidak cepat panas. Ya, salah satu kelebihan paling penting sini, Intel punya teknologi canggih yang bisa mengatur suhu atau temperatur prosesor. Saat suhu mulai panas, prosesor secara otomatis menurunkan kecepatan overclock untuk menghindari kemungkinan overheating. Hal ini yang membuat Intel cukup nyaman, apalagi untuk laptop tipis. Yang kedua, brand Intel lebih baik dibanding brand lainnya. Ya, Intel punya reputasi yang baik untuk masalah prosesor komputer, karena pengalaman memproduksi prosesor itu lebih lama dibanding branding lainnya. Hal ini membuat Intel punya segudang cara untuk menarik konsumen dunia. Berbagai varian prosesor dihadirkan untuk menyasar banyak segmen sekaligus. Untuk kamu yang lagi cari laptop gaming, Intel punya 3 varian, yaitu yang cocok lah untuk para gaming. Yang pertama itu Core i5, yang kedua Core i7, dan yang ketiga itu Core i9. Yang ketiga, performa lebih baik daripada branding lainnya. Ya, berbeda dari kelebihan prosesor AMD yang lebih mengunggulkan grafis, Intel punya performa secara menyeluruh, tidak hanya di satu sisi saja, tapi secara keseluruhan. Jadi meski dari segi grafis Intel kalah dari AMD, namun untuk urusan multimedia dan efisiensi daya masih lebih baik dari AMD. Hal ini membuat orang-orang memilih Intel dibanding AMD. Kekurangan Intel, weakness. Pertama, kekurangan Intel dari segi grafis kalah dari AMD. Ya, inilah yang membuat para gamers beralih pindah ke AMD. Namun untuk buat para pengguna PC atau laptop yang tidak melulu soal game, Intel masih juaranya. Yang kedua, kekurangannya itu dari segi harga. Ya, kalau dibandingin dengan rivalnya ya AMD, harga Intel itu jauh lebih mahal. Serius, itu bisa sampai 2 kali lipat. Ya, makanya itu banyak orang-orang yang kayak mikir 2 kali buat beli Intel. Tapi menurut gue sih itu worth it banget ya kalau masalah harga, karena performa Intel itu bukan hanya di satu sisi aja. Itu tapi keuntungan lo milih Intel ya, itu bisa meningkatkan permintaan komputer. Intel dapat mempertimbangkan permintaan komputer karena telah menjadi objek yang baik untuk rumah tangga bagi semua kalangan. Kalau trade ancaman sih kayak nggak ada, paling cuma ke saingannya dia yang ketat. Yang katakan lu milih ini, tiba-tiba nanti saingan lu ngeluarin yang baru. Tapi santai, Intel always good performer untuk dia punya laptop. Sejarah Intel dimulai pada tahun 1969. Intel mengumumkan produk pertamanya RAM statis 1101 metal oxide semikonduktor
ya kalau nggak salah, pertama di dunia pada saat itu. Ya, Intel memberikan sinyal pada berakhirnya era memori magnetis. Lanjut ke tahun 1972, muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dibanding 4004. Perkembangan Intel berlanjut pada tahun 1985, ya Intel 3865. 386 ya. Ini ya, Intel 386. Ini sebuah prosesor yang memiliki 275 transistor. Oh, banyak ya. Yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibanding dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibanding dengan 4004. Lalu lanjut ke Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, ke Intel Titanium M, Intel Pentium Dual Core, Intel Core 2, Intel Core i3, i5, S7, Intel Sandy Bridge, Intel EFT Bridge, Intel Haswell, Intel Haswell X99. Kesimpulannya, menurut gua sih Intel sampai sekarang ya itu masih menjadi prosesor terbaik sih. Ya karena kelebihannya bisa digunakan untuk apa aja, multitasking gitu. Dan Intel juga salah satu prosesor terlama. Ya ini ya pasti menurut gua dia udah mencoba berkali-kali perbaikan sih, sehingga meminimalisir kekurangannya. Jadi menurut gue Intel itu prosesor terbaik hingga saat ini. Dah, bye. Terima kasih.